Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا وتهديك ما رجونا والمغفرة ما جنينا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والmuhtaramin, para segenap dewan juri yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau sekalian. Dan yang kami hormati juga para segenap panitia penyelenggara daripada pekan Muharram Yayasan Al-Hikmah Hamid. Kita doakan semoga yang menyelenggarakan panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan panjang umur, nikmat Islam, iman, dan nikmat panjang umur yang karenanya kita dapat berkumpul di aula Yayasan Al-Hikmah Hamid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan kita junjungkan dan kita curahkan kepada baginda yang mulia, kepada baginda Nabi yang ketika beliau dilahirkan beliau sudah dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika namanya beliau disebutkan membuat arsy Allah bergetar dengan begitu hebat. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para keturunannya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insyaallah diberikan syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, tahu gak sih apa sebenarnya tujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi? Ada yang tahu gak tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala di Quran bilang, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Allah di sini bilang bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan, budi pekerti, akhlak yang mulia. Dan Nabi di dalam hadisnya juga bilang, Nabi di dalam hadisnya mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diturunkan ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan Allah turunkan ke muka bumi ini, dan kita yang dijadikan sebagai umatnya bersyukur mendapatkan Nabi seperti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling satu-satunya manusia paling sempurna di muka bumi. Nabi Muhammad SAW bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Ali At-Tibai di dalam Maulid At-Tibai, beliau mengatakan bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ila al-haqqi turuqan kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul mufrad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang paling sempurna di dalam penciptaan fisik dan akhlak yang beliau. Tidak ada yang paling sempurna selain Nabi Muhammad di muka bumi ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna, orang yang paling tidak ada kekurangan, orang yang paling tidak punya riwayat
kedudukan. Beliau semata-mata untuk menunjukkan bahwasanya saya patut, saya pantas untuk dijadikan panutan atau contoh buat umat saya. Maka daripada itu kita bersyukur punya nabi yang modelnya kayak Nabi Muhammad. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kita bisa ikuti daripada akhlak-akhlaknya beliau. Kita bisa baca daripada riwayat kehidupan beliau di dalam kitab Maulid banyak sekarang. Dan kesimpulannya daripada ceramah yang saya sampaikan atau pidato, marilah di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, mari kita perbaiki akhlak kita sebagaimana kita punya panutan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitan. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan dan kebenaran itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi.